Halo, jumpa lagi bareng gue Guntur di konten Kata Mas Dosen. Sebuah konten yang membahas berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi. Nah, di episode kali ini gue bakalan bahas tentang eh, sebuah kalimat mungkin ya, atau sebuah pesan yang gue yakin lo semua pasti udah pernah denger, yaitu don't judge a book by its cover. Nah, eh, istilah ini udah lazim banget di mana-mana gitu ya. Nah, gue mau bahas kira-kira kalau dari dunia komunikasi sebenarnya bagaimana menyikapi tentang kalimat ini ya. Oke, yang pertama, dalam dunia komunikasi itu ada yang namanya istilahnya komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, gue jelasin bedanya dikit ya. Kalau verbal itu adalah komunikasi yang digunakan dengan menggunakan kata. Contoh, misalnya kalau gue lagi ngomong kayak gini, ini namanya komunikasi verbal. Atau misalnya gue lagi nulis gitu ya, itu juga termasuk dalam komunikasi verbal. Nah, sementara komunikasi nonverbal itu kebalikannya. Kalau tadi komunikasi verbal pakai kata-kata, nah kalau yang komunikasi nonverbal itu tidak menggunakan kata-kata. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya ketika lo diajak ngomong sama orang, lo tidak menjawab dengan mulut lo, tapi lo cuma menggeleng atau mengangguk. Nah, itu termasuk komunikasi nonverbal. Nah, di dalam komunikasi nonverbal itu sendiri nggak cuman dari gestur, ekspresi, mimik gitu ya, tapi juga dari eh, bagaimana cara orang itu berpakaian. Gue kasih contoh, misalnya ketika orang sedang berduka, lo sadar atau enggak, kebanyakan dari kita itu menggunakan pakaian berwarna hitam atau menggunakan pakaian yang cenderung berwarna gelap. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini melambangkan bahwa kita ini sedang berduka. Nah, termasuk misalnya kalau lo perhatiin deh coba, ketika orang sedang sidang di pengadilan, itu mereka menggunakan pakaian yang berwarna putih, atau bahkan kadang-kadang ya, kadang-kadang orang itu yang tadinya mohon maaf ya tidak berjilbab kemudian menjadi berjilbab, yang tadinya biasa aja kemudian menggunakan peci gitu ya. Nah, sebenarnya itu dilakukan, gue yakin eh, tidak mungkin tidak sengaja gitu ya. Artinya semua pasti dikonsepkan, semua pasti sudah difikirkan gitu ya. Nah, kenapa sih orang di pengadilan tuh pakai baju warna putih? Ya sebenarnya untuk nunjukin bahwa dia itu mungkin sudah menyesal, sudah bertobat gitu ya, sehingga harapannya nanti majelis hakim di persidangan itu mau memberikan hukuman yang seringan-ringannya. Nah, kemudian lagi gini, misalnya kalau dalam komunikasi itu ada yang namanya panggung depan dan panggung belakang. Nah, aku jelasin lagi dikit bedanya. Panggung depan itu intinya adalah gimana sih lo pengen orang-orang itu menilai siapa diri lo. Misalnya sementara kalau panggung belakang itu adalah bagaimana karakter aslinya lo gitu, yang nggak dibuat-buat, yang natural, yang murni apa adanya. Gua kasih contoh misalnya gini, ketika gue lagi ngajar lah ya, gue kasih contoh yang gampang aja lah. Ketika gue lagi ngajar, maka tentu tampilan gue nggak kayak gini, nggak yang pakai topi, nggak yang pakai kemeja jeans dan lain sebagainya. Tentu gue akan lebih memilih pakaian-pakaian yang sifatnya formal. Misalnya kayak pakai kemeja atau pakai blazer gitu ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang itu menilai bahwa gue punya eh, kompetensi, punya gue itu punya keahlian di bidang itu.
Nah, terus lagi misalnya gini, misalnya lo pernah ini gak sih, kalau lo perhatiin gitu ya, ketika ada orang yang dia pengen misalnya ya dia pemuka agama lah, misalnya pemuka agama. Ya tentunya selain itu karena sunnah di agama gitu ya, nah itu mereka menggunakan misalnya pakaian gamis, pakai peci. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang itu punya penilaian bahwa orang ini punya level religiusitas yang tinggi, sehingga kalau orang sudah punya penilaian itu, maka dia akan lebih mudah untuk menyampaikan eh, apa namanya materi-materi yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, gue mau tarik mundur lagi dengan kalimat di awal, yaitu don't judge a book by its cover. Nah, menurut pandangan pribadi gue, di dalam dunia komunikasi yang namanya sebuah cover atau kemasan itu penting banget gitu ya. Sekarang gimana caranya lo bisa tertarik untuk membeli suatu produk tanpa lo lihat dulu kemasannya? Contoh misalnya ada dua produk nih ya, dua produk ini komunikasi pemasaran gitulah ya. Ada dua produk, misalnya produknya apa? Biskuit, biskuit A dengan biskuit B, dua-duanya sama nih rasa kelapa. Nah, tapi bagaimana lo bisa tertarik untuk lebih memilih salah satunya? Biasanya orang akan cenderung tertarik dengan warna-warna yang sifatnya mencolok gitulah ya. Misalnya, oh ini ada warna merah, ini ada warna hitam. Nah, tentu orang biasanya punya kecenderungan secara psikologis lebih tertarik dengan yang warna merah karena dia lebih mencolok, menarik perhatian gitulah ya. Nah, sehingga apa? Sehingga yang namanya sebuah cover atau kemasan itu menjadi penting. Bahkan kan kalau di komunikasi ada jurusan khusus ya, namanya desain komunikasi visual. Nah, karena apa? Karena yang namanya sebuah cover atau tampilan itu penting banget buat kami anak-anak komunikasi gitu. Nah, terus itu untuk produk. Lalu bagaimana dengan seorang manusia gitu ya? Apakah penting manusia itu mengemas dirinya, membuat covernya itu menjadi terlihat lebih menarik? Itu jawabannya adalah penting banget gitu. Jadi gue selalu bilang di kelas yang gue ajar, gue nggak peduli lo mau ganteng, mau jelek, mau tinggi, mau pendek. Yang penting eh, tampilan lo rapi. Nah, tampilan lo menarik. Menarik tuh nggak harus yang brandnya mahal ya, tapi lo bisa tampil rapi, bisa tampil menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Katakanlah lo lagi menghadiri acara formal, maka ya tampilan lo harus yang formal. Kalau lo hadir di acara yang formal tapi tampilan lo acak-acakan, itu kan nggak banget ya. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau lo tampil di acara yang santai, terus lo pakai pakaian yang formal tuh kan agak berlebihan juga gitu. Makanya itu tadi, kalau gua tarik dari perspektif komunikasi nonverbal, kemudian dari teori dramaturgi, front stage, panggung depan gitu ya, dimana lo pengen dinilai orang tuh sebagai apa gitu ya, orang yang serius atau yang santai. Nah itu kan bisa dilihat dari tampilannya, meskipun gue juga sepakat bahwa tampilan itu tidak bisa menjamin apakah memang orang itu betul sesuai dengan tampilannya atau tidak gitu, karena memang banyak orang yang tampilannya oke, ternyata di dalamnya kurang oke. Begitu pula sebaliknya, ada yang tampilannya santai ternyata dia eh, dalamnya ya berbobot, punya punya value di dalamnya gitu. Jadi kesimpulan akhirnya, sebuah cover dalam komunikasi itu sangat penting. Nah, kalau menurut lo gimana? Kalau lo punya pendapat yang berbeda, tulis di kolom komentar ya. Bye.